Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Haryanto dengan NIM 187221005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper yang berjudul Penerapan Bisnis Intelijen dan Visualisasi Informasi di CV Mitra Makmur dengan menggunakan dashboard Tableau. Jadi untuk yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang abstraknya. Untuk abstrak dari paper ini sendiri, yaitu CV Mitra Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa aluminium dan kaca. Saat ini perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola pesanan yang masuk. Untuk mengatasi masalah ini, penulis mengusulkan solusi melalui pendekatan analisis data dan visualisasi informasi yang diterapkan menggunakan dashboard berdasarkan Business Intelligence Roadmap. Dashboard ini nantinya akan membantu pemilik usaha dalam memantau seluruh informasi terkait pengelolaan pesanan setiap bulannya. Dalam penilaian ini, penulis menggunakan Tableau sebagai alat analisis utama dengan memanfaatkan beberapa jenis chart seperti bar chart dan histogram untuk menampilkan data secara lebih jelas dan mudah dipahami. Berikutnya yaitu pendahuluan dari paper ini. Di era modern, bisnis dari skala besar hingga kecil sangat bergantung pada teknologi untuk kelangsungan mereka. Selain itu, bisnis intelijen atau BI menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, membantu memantau proses bisnis dan keuangan. BI sering diwujudkan dalam bentuk dashboard informasi yang mengubah data menjadi visualisasi. Tableau adalah salah satu tools populer karena user-friendly dan mudah diakses. Studi kasusnya adalah CV Mitra Makmur, sebuah usaha aluminium dan kaca yang masih menggunakan sistem konvensional dan Excel. Mereka kesulitan memantau kinerja bisnis. Dengan BI, data seperti pesanan dan invoice dapat diolah lebih baik dan dashboard ini bisa membantu memonitor order serta keuangan mereka. Berikutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyimpulkan data. Fokus utama adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan masalah dalam proses bisnis yang berjalan. Beberapa tools yang digunakan untuk membantu analisis ini. Business Intelligence atau BI adalah sistem yang dapat mengumpulkan dan menganalisis data bisnis untuk membantu manajemen pengambilan keputusan yang lebih efektif melalui informasi yang komprehensif. Dashboard sistem ini menampilkan data operasional dalam bentuk visual dan memudahkan monitoring dan pengambilan keputusan strategis. Sistem pendukung keputusan atau SPK digunakan untuk membantu memecahkan masalah terstruktur dan tidak terstruktur, serta dirancang agar mudah dioperasikan bahkan oleh pengguna dengan kemampuan dasar komputer. Next. Dan berikut ini yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, poin pertama yaitu justification atau kondisi bisnis saat ini. Saat ini pencatatan order dilakukan secara manual melalui buku besar, kemudian dipindahkan ke Excel untuk membuat penawaran. Setelah penawaran diterima, dikirim kembali ke purchase order atau PO sebagai tanda setuju. Lalu memberi proyek mem- dan lalu pemberi proyek memberikan DP sebesar 50%. Kebutuhan utama pemilik bisnis atau pemilik usaha ini adalah alat untuk mengelola cash flow dan memantau pendapatan bulanan. Untuk itu digunakan Tableau Public sebagai dashboard dan XAMPP serta PHP MyAdmin sebagai data warehouse berbasis localhost. Sumber data yang digunakan adalah file Excel, Word, PDF, dan buku quotation. Next. Untuk yang berikutnya yaitu
bisnis analis atau analisis data dan planningnya. Penulis menggunakan data internal dari CV Mitra Makmur berupa 1124 dokumen seperti quotation, invoice, dan berita acara. Setelah proses pembersihan untuk menghindari data redundant dan outlier, jumlah dokumen yang digunakan berkurang menjadi 592. Proses ETL dilakukan secara manual, menghapus file PDF yang duplikat dan fokus pada file Excel dan Word. Data utama yang diproses adalah invoice, penawaran, dan serah terima. Setelah itu, kami menggunakan star skema atau penulis menggunakan star skema sederhana dengan 3 dimension dan table dan satu fact table untuk memudahkan pembuatan dashboard yang menampilkan pendapatan proyek, DP bulanan, dan serah terima proyek. Gambar yang ada mendukung skema, jadi gambar berikut ini mendukung skema dan tipe file yang diolah dalam proses ini. Dapat kita lihat di sini ada tipe file CSV atau Excel, Word, dan PDF yang digunakan sebagai sumber datanya. Next. Untuk desain sendiri, penulis menggunakan rancangan star skema untuk menghubungkan beberapa dimensi tabel seperti data customer, terus ada data proyek di sini dan data fact table untuk di tengah-tengahnya yang berisi informasi terkait order dan proyek. Atribut utama yang dimasukkan dalam fact table adalah data order dan proyek, sehingga dapat dikelola secara lebih terstruktur dan efisien. Untuk visualisasi pertama di Tableau, penulis membuat worksheet baru yang menambahkan filter bulan, tahun, serta nama customer. Hal ini bertujuan untuk memudahkan analisis data berdasarkan periode waktu tertentu dan memantau performa proyek dari setiap pelanggan. Visualisasi ini dirancang agar pemilik usaha dapat dengan mudah mengawasi pendapatan dan kinerja proyek. Next. Nah, untuk berikutnya ini visualisasi pendapatan proyek. Penulis membuat visualisasi bar chart yang memanfaatkan atribut dari fact order dan proyek. Visualisasi ini dilengkapi dengan filter bulan, tahun, dan nama customer yang memudahkan pemilik usaha dalam mencari informasi lebih rinci tentang proyek yang berjalan. Setiap bar chart pada visualisasi ini diberi warna yang berbeda untuk memberikan pemahaman visual yang lebih jelas. Semakin merah warna pada bar chart di sini, maka semakin besar pendapatan order yang diperoleh dari proyek tersebut. Tujuan utama dari visualisasi ini adalah untuk membantu pemilik usaha dalam melihat seberapa besar pendapatan dari setiap proyek yang dilakukan dan memudahkan mereka dalam mengidentifikasi proyek mana yang lebih menguntungkan. Next. Dan selanjutnya yaitu visualisasi DP atau down payment. Penulis membuat visualisasi down payment dengan konsep yang mirip dengan visualisasi pertama. Namun kali ini fokusnya itu terdapat pada DP 50% dari setiap proyek. Untuk menampilkan data ini, penulis membuat calculated field di Tableau yang digunakan untuk menghitung DP sebesar 50% dari harga proyek. Calculated field tersebut menghasilkan measure atau ukuran baru bernama DP 50% atau diberi nama DP 50% yang berasal dari sumber data fact order. Visualisasi ini membantu pemilik usaha dalam memantau DP yang diterima setiap bulan, sehingga mereka bisa mengatur proyek mana yang dapat didahulukan atau diselesaikan lebih dahulu berdasarkan arus kas yang masuk. Untuk berikutnya yaitu visualisasi repeat order analysis. Penulis membuat visualisasi repeat order dengan konsep yang serupa dengan visualisasi DP sebelumnya. Namun kali ini fokusnya terdapat pada
jumlah repeat order dari setiap pelanggan. Untuk menampilkan data ini, penulis membuat calculated field sama seperti yang tadi di Tableau, yang digunakan untuk menghitung beberapa kali seorang pelanggan melakukan repeat order. Calculated field tersebut menghasilkan ukuran baru bernama repeat order yang berasal dari sumber data fact order atau order fakta. Visualisasi ini membantu pemilik usaha dalam memantau loyalitas pelanggan, sehingga mereka bisa memprioritaskan hubungan bisnis yang kuat berdasarkan frekuensi repeat order. Jadi tujuannya itu tujuannya dari penulis ini me- menciptakan visualisasi yang dapat membantu pemilik bisnis atau pemilik usaha untuk memprioritaskan hubungan bisnis yang kuat berdasarkan frekuensi pelanggan yang memiliki frekuensi repeat order yang tinggi. Untuk nextnya yaitu visualisasi customer loyalty atau keloyalan customer. Penulis membuat visualisasi repeat order dalam bentuk bubble chart dengan tujuan menampilkan frekuensi pesanan ulang atau repeat order dari setiap pelanggan. Untuk menghitungnya, penulis menggunakan calculated field di Tableau yang memanfaatkan fungsi fix untuk menghitung jumlah proyek ID per customer ID. Sehingga hasil yang ditampilkan akurat berdasarkan setiap pelanggan. Visualisasi ini membantu pemilik usaha dalam mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan frekuensi order dengan pembagian warna untuk setiap kategori harga. Dengan adanya visualisasi ini, pemilik usaha dapat membandingkan loyalitas pelanggan dan menentukan mana yang lebih sering melakukan pesanan ulang atau repeat order. Ini juga berguna untuk memprioritaskan proyek dari pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi, menjaga hubungan bisnis yang lebih kuat, serta fokus pada proyek yang lebih bernilai. Next. Dan di sini terdapat gambar dari dashboard yang telah dibikin oleh penulis, dashboard akhirnya. Tampilan akhir dashboard ini seperti yang terlihat pada gambar di bawah, dapat diakses melalui tabel publik. Sistem penyimpanan tabel publik memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan mengakses dashboard dengan email dan password pembuatnya. Dan setelah itu dilakukan pengujian. Pengujian sistem dilakukan dengan cara black box testing oleh pemilik usaha yang mengakses dashboard melalui website. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dashboard sudah memenuhi kebutuhan pemilik usaha, seperti melihat informasi dan rangkuman data. Namun, pemilik usaha menginginkan pembaruan data secara real time yang memerlukan Tableau Pro untuk diimplementasikannya. Jadi kesimpulan dari paper yang telah saya pelajari, dari hasil penelitian paper ini dapat disimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, dengan dibuatnya dashboard menggunakan Tableau Public, pemilik usaha kini dapat memantau performa bisnis secara keseluruhan. Visualisasi melalui grafik dan chart memungkinkan pemilik usaha untuk mengambil keputusan strategis, termasuk dalam menjaga hubungan dengan pelanggan yang sering melakukan repeat order, sehingga relasi bisnis dapat terjaga dengan baik. Kedua, dengan memanfaatkan database MySQL untuk usaha dapat memperbarui data secara langsung, memungkinkan monitoring bulanan yang lebih akurat. Hal ini membantu pemilik usaha dalam mengatur perputaran uang, memantau DP 50% yang diterima usahanya, serta mengelola kebutuhan biaya proyek yang sedang berjalan. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.